Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakif Hasbi Agni Syarif dengan NIM 1D023059. Di sini saya akan memaparkan hasil latihan membuat CRUD Laravel 12 blade saya. Di sini juga tertulis pada tugas saya silakan untuk mencoba operasi CRUD satu table dengan menggunakan sesuai mengerjakan sesuai nomor akhir NIM kalian. Yang ini ya, kita mengerjakan departemen, ID nama departemen, kode penanggung jawab. Terus ini setiap table memiliki primary ID sama timestamp berupa create add sama update add. Nah, oke, mungkin langsung aja kita lanjut ke penjelasan eh, dari codingan dan proses terjadinya CRUD. Oke, mungkin sebenarnya langkah pertama untuk pembuatan untuk langkah pertama yang saya lakukan saat pembuatan web ini adalah melakukan PHP Artisan Make Model departemen. Terus kita juga meminta agar migration dibuatkan, terus kontrolnya juga dibuatkan. Jadi kita menggunakan PHP Artisan Make Model departemen min MCR. Terus nanti langsung dibuatkan migrationnya sama controllernya. Di sini juga ada model. Terus mungkin langsung kita mulai dengan create departments-nya. Maksudnya migration create departments. Di sini ada terdapat public function app. Ini ada data-data yang tadi kita butuhkan, ID, nama departemen, kode yang sifatnya unik, penanggung jawab, sama timestamps. Oh ya, sebelum kita mulai, kita lihat dulu tampilannya. Mungkin kalian yang udah pernah coba menggunakan Laravel Breeze ya. Ini tampilan dari Laravel Breeze. Jadi, setelah tadi kita buat artisan make model, kita buat fitur login. Terus tampilannya juga udah setting kayak gini. Fitur loginnya juga udah dibuat. Jadi menggunakan mungkin kita langsung dari awal. Logout. Di sini ada registrasi, register bisa mendaftarkan. Ini langsung buat programnya sendiri langsung dibuatkan ya sama Laravel. Jadi fitur login sama register. Di sini kita langsung aja login ya. Password. Nah, langsung masuk ke halaman ini. Jadi yang saya lakukan adalah uh, melakukan composer require Laravel slash breeze min dev. Terus abis itu ada juga PHP artisan breeze install, terus sama npm install, terus sama npm run dev. Tapi sebelum kita npm run dev, kita juga lakukan PHP artisan migrate kayak gitu. Terus lanjut setelah tadi kita terakhir membahas tentang migration. Lanjut ke model. Di sini ada model protected variable. Di sini ya, juga yang kita variable itu ada nama departemen, kode sama penanggung jawab. Oke, mungkin jelasin tentang variable sedikit ya. Jadi variable tuh semacam fitur untuk mencegah user dari luar buat ngisi kolom-kolom penting kayak yang kita nggak cantumin di sini ya, ID sama created add atau update add. Itu nggak kita cantumin karena emang sebenarnya nggak boleh diubah gitu sama pihak luar. Terus lanjut ke controller. Di sini controller ada function index, fungsinya buat tadi ini manggil manggil model ya model yang tadi ini viewable. Terus habis itu di sini ada return view buat nampilin departemen index. Sini departemen index. Nih, departemen index uh, buat nampilin tampilan dari PHP tadi. Terus habis itu di sini ada compact departemen. Ini sama aja kayak yang biasanya kita tulis kayak seperti ini ya. Jadi ini adalah fitur Laravel compact departemen. Terus lanjut di sini ada function create untuk menampilkan departemen create. Terus ada function store. Di sini untuk semacam eh, penyimpanan. Di sini ada nama departemen, harus diisi, kode harus diisi, bersifat unik, menanggung jawab, require. Nah, di sini ada kode unik. Kode kalau emang kodenya nggak unik nanti bakal muncul kode sudah dipakai. Terus di sini ada manggil lagi, manggil model, terus ada create. Jadi kayak buatkan sesuai request semuanya yang tadi yang kita request tadi. Terus habis itu di sini ada balik lagi ke halaman departemen index, terus kalau berhasil ada tulisannya nih.
sukses departemen berhasil ditambahkan. Terus ini ada edit. Kurang lebih sama kayak yang ini ya, yang index. Terus habis itu buat munculin tampilan edit, departemen edit. Terus di sini juga ada find or fail departemen. Jadi ini buat edit berdasarkan ID. Ini kayak gini ya. Misal departemen kreasi usaha kita pencet ini. Berarti yang pengen diubah adalah ini. Tapi kalau kita pencetnya yang bawah, yang ilmu teknologi, nah itu kita pengen ngubahnya yang ini, kayak gitu. Ini itu konsep konsep dasar yang udah diajarin gitu dari awal. Terus di sini ada function update, ada request sama ID. Ini request kita sama aja ya sama tadi kita buat, sebenarnya bisa disamain aja. Terus habis itu sama sini departemen find our file juga berdasarkan ID. Jadi yang diubah adalah misal ID 7, kita pengen ubah yang ID-nya 7. Jadi yang kita ubah adalah ID-nya 7 aja, bukan semua datanya gitu. Sini habis itu ada departemen update, jadi mengubah semua yang diupdate. Terus habis itu di sini ada return redirect, jadi mengembalikan ke halaman index. Terus kalau berhasil, nanti ada sukses, data berhasil diperbarui. Terus destroy kurang lebih sama aja. Jadi kayak departemen, terus find or fail berdasarkan ID, departemen delete berdasarkan ID yang tadi pengen kita hapus. Terus abis itu ada return redirect root departemen index, kalau berhasil langsung with sukses departemen berhasil dihapus. Terus langsung aja kita ke halaman ini ya, dashboard dulu. Tadi setelah kita berhasil login, masuk ke halaman dashboard. Di sini halaman dashboard sama halaman layout ini sebenarnya sudah dibuatin ya sama Laravel pas tadi kita composer require Laravel breeze min dev. Terus di sini langsung dibuatin gitu sama Laravel. Udah muncul, terus langsung kita ubah-ubah aja di bagian isinya, isi dalamnya. Kayak di sini tadinya cuma cuma ini aja, nampilin dashboard. Terus kita buatin ini. Nah, di sini kan kita kan X app layout. Mungkin di sini jelasin sedikit ya buat uh, kita, jadi layoutnya tuh berdasarkan app ini. Nah, di sini kan ada layout kan. Ada include layout navigation. Di sini ada navigation. Di sini ada I set header. Di sini manggil header, di sini manggil slot. Nah, kalau kalian perhatiin, di sini kan header kan, name header. Nah, jadi kita manggil atasnya ini tuh berdasarkan header aja, nanti template-nya tuh buat layoutnya sama sama yang ini karena kita pakai X app layout. Jadi kita pakai layoutnya app, dan layoutnya app dia ada manggil navigation. Padahal tadi di sini nggak ada navigation ya, nggak ada navigasi. Tapi karena kita ngikutin layoutnya app, jadi kita yang ngikutin layoutnya yang ada di app gitu. Nah terus habis itu kita lanjut. Di sini ada welcome Sakit Agnes Syarif. Di sini juga terdapat sorry dashboard ini welcome. Jadi out user name. Jadi kita manggil nama yang tadi udah kita inputkan pas registrasi. Nah, mungkin belum kita tampilin ya registrasinya. Jadi buat registrasi tuh kita bisa masukin nama, email, password sama konfirmasi. Seperti pada registrasi biasanya. Terus login kita langsung aja pakai akun yang udah kita buat. Sebenarnya fitur ini eh, nggak nggak harus kita jelasin ya, tapi nggak apa-apa kita tambahin aja karena lumayan menarik fiturnya dari Laravel. Terus di sini ada kelola departemen, lihat data. Sebenarnya sama aja sama kita menggunakan navbar di atas, terus kayak ditambah data. Ini juga sama aja sama yang ada di sini, tambah. Terus sama di sini ada kelola profile, atau kita bisa pakai juga yang pencet di atas ini. Ini juga halaman ini dibuat ini sama Laravel pas tadi kita Composer require Laravel Breeze Dev sama PHP Artisan Breeze install, nanti langsung dibuatin sama Laravel. Terus lanjut ke inti dari tugas kita. Di sini ada fitur untuk create, habis itu ada read, yang kedua ada read, habis itu ada update, terus juga ada delete. Jadi kan CRUD create, C-nya create, R-nya
read, U-nya update, dan D-nya delete. Nah, langsung aja kita masuk ke halaman index blade. Nah, di sini kan sama ya, app layout. Yang tadi udah dijelasin. Terus di sini kita nampilin uh, ya, table ya, bener-bener table ya. Terus ini juga ada ini nih, kalau nanti terjadi sukses bakal muncul ini tuh. Misal tadi kita tambah dulu ya data. Misal kita departemen eh departemen keuangan udah, ini udah, kreasi usaha udah. Kita departemen pertahanan aja lah ya. Terus kodenya kita pakai kode yang udah dipakai nih. Tanggung jawabnya eh gimana? Simpan. Kode udah dipakai tadi yang fitur dari ini ya. Jadi harus sifatnya harus sifatnya harus unik. Nah, nggak bisa. Jadi mungkin kita di sini pakai aja per 01. Penanggung jawabnya Zia, simpan. Berhasil simpan. Nah, di sini kan masih urutan ya 1 2 3 4 5. Nah, tapi eh, kalau kalian kalau di sini kalian lihat di ininya ya, sebenarnya ID mereka tuh bukan 1 2 3 4 5. Atau mungkin kita kita buktiin aja di sini. Misal kita pengen hapus keuangan. Sabar. Ya, kita hapus dulu ini. Pertahanan. Berhasil dihapus. Terus keuangan juga pengen dihapus. Nah, tapi tadi si Departemen Ilmu dan Teknologi itu tadi nomor 4. Nah, sabar. Tadi kita tambahin lagi ya. Keuangan. Kita pakai ke U. Aduh, sorry. Keuangan. Ininya pakai ke U 01. Karena udah nggak ada lagi. Udah bisa. Vina Julianti. Berhasil tambahkan. Nah, ada lagi nih di sini. Terus coba kita ubah menggunakan ID ya. Coba kita ubah menggunakan ID. Sorry, di indeks. Tadi nih pakai ID, habis itu sorry, departemen dulu. Departemen ID. Langsung tampil 3 5 7 10. Jadi sebenarnya ID-nya 10. Jadi misalnya kalian kan edit. Nah, di sini 10 nih ID-nya nih. Edit, misal ke U. Jadinya ke U2. Berhasil disimpan. Nah, ini juga berubah nih. 0 second ago. Terus kita refresh, nanti dia bakal jalan terus. Terus untuk delete-nya, tadi udah kita coba delete juga ya. Mungkin kita coba delete lagi. Di sini tambah departemen pengembangan manusia. Kodenya PSDM 01. Penanggung jawabnya Sakif. Masuk, simpan. Nah, di sini masuk baru. Terus kita pengen hapus lagi tadi yang keuangan. Ada ini ya dulu ya, ada konfirmasinya dulu, yakin ingin hapus, baru berhasil dihapus kayak gitu. Oke, mungkin untuk alur proses CRUD dan tampilan aplikasi CRUD-nya cukup segitu. Dari saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah memperhatikan progres dan hasil dari latihan membuat CRUD Laravel 12 Blade saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.